Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Kurniasa Fani, NIM 2020-12007 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan mereview tugas epidemiologi tentang ukuran frekuensi penyakit dan ukuran asosiasi penyakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi epidemiologi tersebut. Epidemiologi secara komprehensif merupakan ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan frekuensi penyakit dan status kesehatan pada populasi manusia. Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa epidemiologi pada dasarnya adalah ilmu empirik kuantitatif yang banyak melibatkan pengamatan dan pengukuran yang sistematik tentang frekuensi penyakit dan sejumlah faktor-faktor yang dipelajari berhubungan dengan penyakit. Kebutuhan akan analisis kuantitatif mulai dari perhitungan yang paling sederhana hingga analisis yang paling canggih, menyebabkan epidemiologi berhubungan erat dengan sebuah ilmu yang disebut biostatistik. Selanjutnya, ukuran frekuensi penyakit. Data epidemiologi dapat dikategorikan ke dalam jenis data. 3 jenis data, yaitu yang pertama data kelahiran atau fertility, yang kedua data kematian atau mortality, dan data kesakitan atau morbidity. Data kesakitan lebih sulit didapatkan bila dibandingkan dengan kedua data yang lain karena gejala penyakit sangat bermacam-macam dan sukar ditentukan kapan mulai terjadinya. Yang keempat, ukuran frekuensi penyakit. Ukuran kejadian penyakit, cacat, ataupun kematian pada populasi merupakan dasar dari epidemiologi deskriptif. Frekuensi kejadian yang diamati diukur dengan menggunakan prevalence dan insiden. Untuk mengukur frekuensi kejadian penyakit pada suatu populasi, digunakan salah satu dari 3 bentuk pecahan, yaitu yang pertama proporsi, ratio, dan rate. Pertama, proporsi. Proporsi adalah bentuk pecahan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebutnya. Bentuk ini sering dinyatakan dalam persen, yaitu dengan mengalihkan pecahan ini dengan 100%. Contohnya, pada populasi yang terdiri atas 500 orang, 20 orang diantaranya menderita penyakit malaria. Proporsi penderita malaria sama dengan tanda tanya. Proporsi sama dengan 20 dibagi 500 kali 100% sama dengan 4%. Ciri-ciri dari proporsi. Yang pertama, tidak mempunyai satuan atau dimensi, karena satuan dari pembilang dan penyebutnya sama, sehingga saling meniadakan. Yang kedua, nilainya antara 0 dan 1. Selanjutnya, ratio. Ratio adalah pecahan yang pembilangnya bukan merupakan bagian dari penyebutnya. Ini yang membedakannya dengan proporsi. Ratio menyatakan hubungan antara pembilang dan penyebut yang berbeda satu dengan yang lain. Jenis ratio. Ratio yang mempunyai satuan, misalnya jumlah dokter per 100.000 penduduk. Jumlah kematian bayi selama satu tahun per 1.000 kelahiran hidup. Yang kedua, ratio yang mempunyai satuan oleh karena pembilang dan penyebutnya mempunyai satuan yang sama. Misalnya, ratio antara satu proporsi dengan proporsi lain atau ratio antara satu rate dengan rate yang lain. Contohnya relative risk dan odds ratio. Rate merupakan konsep yang lebih kompleks dibandingkan dengan 2 bentuk pecahan yang terdahulu. Rate
yang sesungguhnya merupakan kemampuan berubah suatu kuantitas bila terjadi perubahan pada kuantitas lain. Lain yang digunakan sebagai patokan ini biasanya adalah kuantitas waktu. Ukuran ini sering dicampur adukkan penggunanya dengan proporsi. Ciri-ciri rate mempunyai satuan ukuran, yaitu persatuan waktu. Besarnya tidak terbatas sehingga teoritis nilainya terbentang antara 0 sampai tak terhingga. Contohnya, kecepatan mobil pada satu saat tertentu bentuknya adalah suatu rate. Kecepatan sebuah mobil yang sedang berjalan dapat berubah setiap saat. Maka, yang diukur adalah kecepatan rata-rata dari mobil tersebut. Kecepatan atau speed diukur dengan membagikan jarak tempuh mobil tersebut dengan waktu yang digunakan untuk mencapainya. Misalnya, Jakarta hingga Bogor yang jaraknya 60 km ditempuh dalam waktu 1 jam. Maka, kecepatan mobilnya sama dengan 60 km per jam. Selanjutnya, ukuran frekuensi penyakit. Yang pertama, incidence. Menggambarkan jumlah kasus baru yang terjadi dalam satu periode tertentu. Yang kedua, prevalence. Menggambarkan jumlah kasus yang ada pada satu saat tertentu. Prevalence. Prevalence adalah proporsi populasi yang sedang menderita sakit pada satu saat tertentu. Prevalence sama dengan jumlah individu yang sedang sakit pada satu saat tertentu dibagi jumlah individu dalam populasi tersebut pada saat tertentu itu. Kegunaan prevalence. Yang pertama, untuk menentukan situasi penyakit yang ada pada satu waktu tertentu. Yang kedua, untuk merencanakan fasilitas, kesehatan, dan ketenagaan. Incidence. Kumulatif incidence mengukur risiko untuk sakit. Incidence rate atau incident density mengukur kecepatan untuk sakit. Kumulatif insiden atau incident risk. Probabilitas dari seseorang yang tidak sakit untuk menjadi sakit selama periode waktu tertentu dengan syarat orang tersebut tidak mati karena penyebab lain. Yang kedua, risiko ini biasanya digunakan untuk mengukur serangan penyakit yang pertama pada orang sehat tersebut. Misalnya, insiden penyakit jantung mengukur risiko serangan penyakit jantung pertama pada orang yang belum pernah menderita penyakit jantung. Kumulatif insiden. C1 sama dengan jumlah kasus baru dibagi jumlah populasi pada permulaan periode. Baik pembilang maupun penyebut yang digunakan dalam perhitungan ini adalah individu yang tidak sakit pada permulaan periode pengamatan sehingga mempunyai risiko untuk terserang. Yang kedua, kelompok individu yang berisiko terserang ini disebut populasi at risk atau populasi yang berisiko. Contohnya, hasil sensus di tahun 1960 di Swedia menunjukkan sejumlah 3.076 laki-laki berumur 20 sampai 64 tahun yang bekerja di perusahaan plastik. Berdasarkan data dari Register Kanker Swedia, antara tahun 1961 hingga 1973, 11 orang diantaranya bekerja ini terserang tumor otak. C1 tumor otak yang terjadi pada pekerja pabrik plastik ini selama 13 tahun adalah C1 sama dengan 11 dibagi 3.076 kali 100% sama dengan 0,36.
at-risk. Jenis khusus insiden kumulatif yang berguna selama epidemik. Contohnya pada gambar ini. Makanan dibagi sakit dan tidak sakit. Salad 30, krecek 16, yang tidak sakit 70 dan 84. ARM sama dengan attack rate makan. ARM sama dengan attack rate tidak makan. 30 per 100. Krecek 16 per 100. Yang tidak makan, sakit, saladnya 5, krecek 4. Yang tidak sakit, salad 35, krecek 21. Attack rate tidak makannya 5 per 40 dan 4 per 25. Selanjutnya, incidence rate atau incident density. Incident rate dari kejadian penyakit adalah potensi perubahan status penyakit per satuan waktu relatif terhadap besarnya populasi individu yang sehat pada waktu itu. Incidence density sama dengan incidence orang per waktu sama dengan incidence rate. Menyatakan suatu jumlah kasus baru per orang per waktu. Rumusnya adalah incidence density sama dengan jumlah kasus insiden terjadi dalam periode waktu dibagi jumlah orang per waktu. Gambarnya seperti ini. Selanjutnya, incidence rate. Dari gambar yang pertama tadi, ini, hitunglah nilai incidence rate atau IR. Jumlah dalam kurung orang per waktu, tutup kurung sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 5 sama dengan 33 orang per tahun. Jawabnya, hitung jumlah orang waktu terlebih dahulu. IR sama dengan jumlah kasus baru dibagi jumlah buka kurung orang per waktu tutup kurung. IR sama dengan 3 kasus dibagi 33 orang per tahun. Sama dengan 9,1 kasus per 100 orang per tahun. Kemudian hitung. Selanjutnya, materi yang kedua, ukuran asosiasi penyakit. Ukuran-ukuran asosiasi merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu eksposur atau faktor risiko dan kejadian suatu penyakit. Ukuran-ukuran asosiasi merefleksikan kekuatan atau besar asosiasi antara suatu eksposur atau faktor risiko dan kejadian suatu penyakit. Melibatkan suatu perbandingan frekuensi penyakit antara 2 atau lebih sekelompok dengan berbagai derajat eksposur. Beberapa ukuran asosiasi digunakan untuk mengestimasi efek. Ukuran rasio. Rasio risiko atau risiko relatif atau RR sama dengan RR sama dengan risiko pada kelompok terpajan dibagi risiko pada kelompok tidak terpajan. Rasio insidens kumulatif atau RIK. RIK sama dengan insiden kumulatif pada kelompok terpajan dibagi insiden kumulatif pada kelompok tidak terpajan. Ukuran rasio. Rasio rate atau rasio densitas atau insidence yang disingkat RDI.
Rumusnya, RDI sama dengan densitas insiden pada kelompok terpanjang dibagi densitas insiden pada kelompok tidak terpajan. Rasio prevalence yang disingkat RP. RP sama dengan prevalence pada kelompok terpajan dibagi prevalence pada kelompok tidak terpajan. Contohnya seperti ini. Yang pertama, lihatlah pada tabel tersebut. Yang kategori merokok. Tidak pernah merokok, mantan perokok, perokok. Jumlah kasus stroke. Yang tidak merokok 70, mantan perokok 65, perokok 139. Orang per tahun observasi atau lebih dari 8 tahun. 3.995, 594. Mantan perokok 232, 712. Perokok 280, 141. Tingkat insiden stroke per 1.000 orang per tahun. 17,7, 27,9, 49,6. Totalnya yang jumlah stroke 274, yang orang-orang observasi totalnya 908, 447. Tingkat insiden stroke 30,2. Selanjutnya, ukuran asosiasi. Rasio rate atau rasio densitas insiden, RDI sama dengan densitas insiden pada kelompok terpajan dibagi densitas insiden pada kelompok tidak terpajan. RDI sama dengan 49,6 dibagi 17,7 sama dengan 2,8. Selanjutnya, ukuran rasio. Rasio odds atau rasio odds ratio yang disingkat OR, nama lain odds relatif atau rasio cross produk. Rasio 2 odds yang digunakan dalam studi kasus kontrol untuk mengestimasi rasio rate atau rasio risiko. Ukuran rasio. Rasio odds atau odds ratio sama dengan OR. Odds untuk satu kelompok dibagi dengan odds untuk kelompok yang lain. Mempunyai interpretasi yang sama seperti risiko relatif. Odds suatu kejadian. Rasio probabilitas bahwa kejadian terjadi terhadap probabilitas kejadian tidak terjadi. Odds suatu peristiwa sama dengan P dibagi 1 per P. P sama dengan probabilitas suatu kejadian terjadi 1 per P sama dengan probabilitas suatu kejadian tidak terjadi. Tabulasi silang, pemajan, dan status sakit, insiden sakit, dan probabilitas odds sakit. Contohnya seperti ini. Pemajan plus dikurangi status sakit dibagi sakit dan tidak sakit. Sakit A dan C, tidak sakit B dan D. Total A ditambah B. Yang di bawah C ditambah D. Insiden sakit atau risk A per buka kurung A plus B tutup kurung. Yang di bawah C per buka kurung C plus D tutup kurung. Probabilitas odds sakit. Totalnya A plus C, yang sakit A plus C, yang tidak sakit B plus D. Totalnya A plus B plus C plus D. Ukuran asosiasi. OR pemanjar atau kasus
sama dengan A dibagi A plus C dibagi 1 min, buka kurung, A dibagi A plus C, tutup kurung, sama dengan A dibagi C. Pemajaan kasus A dan C, kontrol B dan D. OR pemajaan sama dengan A per C dibagi B per D, sama dengan A kali D dibagi B kali C, sama dengan OR sakit. OR pemajaan atau kontrol sama dengan B per B plus D dibagi 1, dikurangi buka kurung B dibagi B plus D, sama dengan B plus D. Odds ratio atau OR relative odds sama dengan cross product ratio, yaitu odds ratio sama dengan odds pemajaan untuk kasus dibagi odds pemajaan untuk kontrol. Faktor kasus kontrol total. Yang perokok 650 atau sama dengan A. Bukan perokok 50 atau sama dengan C. Kontrol 950 atau sama dengan B. Kontrol yang 350 atau B, D. Totalnya yang perokok ada 1.600 dan yang bukan perokok ada 400. Total kasus 700, kontrol 1.300 dan totalnya 2.000. Odds ratio atau yang disingkat OR sama dengan relative odds. Odds ratio sama dengan odds pemajaan untuk kasus dibagi odds pemajaan untuk kontrol. Odds ratio sama dengan A per C dibagi B per D, sama dengan A kali D dibagi B kali C. Odds ratio sama dengan A kali D dibagi B kali C, sama dengan 650 kali 350 dibagi 950 dikali 50 sama dengan 4,8. Perokok mempunyai resiko menjadi kasus 4,8 kali yang dari yang bukan perokok, atau interpretasinya odds perokok menjadi kasus 4,8 kali lebih besar dari odds bukan perokok. Prevalence odds ratio atau yang disingkat POR sama dengan cross product ratio bila data didasarkan pada kasus-kasus prevalence. Prevalence odds ratio sama dengan 650 dikali 350 dibagi 950 kali 50 sama dengan 4,8. Prevalence atau proportion ratio sama dengan 650 per 1.600 dibagi 50 per 400 sama dengan 0,40625 dibagi 0,125 sama dengan 3,25. Sama seperti tadi, ini faktor kasus kontrol dan total. Perokok 650 atau sama dengan A, kontrolnya 950 atau sama dengan B, totalnya 1.600. Bukan perokok 50 sama dengan C, kontrolnya 350 sama dengan D, totalnya 400. Total keseluruhan 700, 1.300, dan 2.000. Insiden odds atau ratio atau cross product ratio bila data didasarkan pada kasus insiden. Incidence odds ratio sama dengan 20 kali 990 dibagi 10 kali 980 sama dengan 2,02. Incident population risk ratio 20 per 1000 dibagi 10 per 1000 sama dengan 0,02 dibagi 0,01 sama dengan 2,00. Faktor sakit, tidak sakit, dan total.
Perokok 20 sama dengan A. Tidak sakit 980 sama dengan B. Total 1000. Bukan perokok 10 atau sama dengan C. Tidak sakit 990 sama dengan D. Totalnya 1000. Total dari keseluruhan 30, 190, 170, totalnya 2000. Pada penyakit yang jarang terjadi, nilai odds ratio hampir sama dengan odds relative risk atau risk ratio. Nilai prevalence odds ratio hampir sama dengan nilai prevalence population ratio. Pada penyakit yang umumnya terjadi, nilai odds ratio lebih ekstrim daripada risk ratio. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.